sebuah kisah tentang dunia yang berisikan 4 bangsa pengendali elemen. Negara api, kerajaan bumi, suku air, dan pengembara udara. Mereka semua hidup berdampingan dengan damai karena di antara mereka ada seseorang yang bisa menguasai 4 elemen sekaligus menjadi penyeimbang di antara 4 bangsa yang hadir dari kalangan masing-masing bangsa dari generasi ke generasi yang dikenal dengan sebutan avatar. Hanya dia yang mampu berkomunikasi dengan dunia roh. Dan dengan tuntunan roh itulah sang avatar bisa terus menjaga keseimbangan dunia. Namun 100 tahun yang lalu sang avatar menghilang begitu saja. Setelah 100 tahun berlalu, di sebuah daerah dingin di Kutub Selatan terlihat 2 orang remaja kakak beradik yang sedang melakukan perburuan untuk menyambung hidup. Sambil lalu si gadis yang bernama Katara melatih kemampuan pengendalian airnya. Ya, meskipun kemampuannya masih belum sempurna, tapi gini-gini dia merupakan pengendali air terakhir di suku air selatan ini. Ya, hanya dia seorang. Sementara sang kakak yang bernama Sokka ini nggak bisa. Bahkan dia cenderung melakukan hal-hal konyol. Lalu tingkah sok tahu Sokka membawa mereka ke sebuah tempat yang tak lain adalah bagian laut yang sudah membeku. Di bawah kaki mereka terlihat sebuah cahaya yang cukup meresahkan. Dengan bermodal yakin, Sokka langsung membongkar lapisan es tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat tempat itu mulai retak akibat sesuatu yang muncul dari dalam laut es. Katara yang masih sangat penasaran mencoba untuk membongkar bola es besar itu. Merasa ada sesuatu dari dalam bola es itu, Katara dan Sokka menghampirinya dan ternyata malah menemukan seorang anak kecil. How did you get here? Bahkan dia bersama hewan besar aneh yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membawa anak itu ke desa tempat tinggal mereka. Melihat tato aneh di sekujur tubuh anak itu membuat Katara sangat penasaran. How'd you get all the way out here? Lalu belum sempat si anak itu bercerita panjang kali lebar, Sokka tiba-tiba masuk dengan wajah penuh ketakutan. Ternyata segerombolan pasukan yang merupakan barisan prajurit negara api mendatangi suku air selatan tempat tinggal Katara dan Sokka. Karena sebelumnya mereka melihat cahaya yang timbul saat pecahnya bola es besar tadi. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Sokka menyembunyikan anak itu bersama anak-anak lain karena menurutnya kedatangan negara api yang tiba-tiba pasti berkaitan erat dengan munculnya anak aneh itu. Disinilah pangeran negara api yang bernama Zuko memerintahkan untuk mengeluarkan semua penduduk desa yang lanjut usia. Ya, Pangeran Zuko ternyata selama ini sedang mencari keberadaan sang penguasa 4 elemen alias avatar dan mengira cahaya yang tadi dia lihat merupakan tanda-tanda munculnya sang avatar. Tapi dalam benaknya sang avatar pasti usianya sudah tua. Saat para lansia sudah dibawa ke hadapan Zuko, salah seorang prajurit yang masuk ke salah satu ruangan dikejutkan dengan penampilan anak kecil yang dibawa oleh Sokka dan Katara. Akhirnya dia pun membawanya ke hadapan Pangeran Zuko. Bring me all your elderly.
Ancaman Pangeran Zuko yang akan membakar desa ini jika dia tidak mau ikut dengannya membuat anak tersebut mau nggak mau harus ikut Pangeran Zuko ke kapalnya. Mengingat apa yang sudah dilakukan sejak pertama kali membawa anak itu, membuat Katara tidak bisa membiarkan negara api membawanya begitu saja. Namun lain halnya dengan Sokka yang tidak ingin keluar dari zona amannya. Dia takut terjadi hal yang mengerikan jika dia pergi menyelamatkan anak kecil aneh itu. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara hewan aneh yang ada di luar. Ternyata hewan besar yang bersama anak itu adalah bison yang bisa terbang. Dari situ mereka jadi bersemangat dan membulatkan tekad untuk menyelamatkan pemilik bison itu dengan memanfaatkan kemampuan terbangnya. Sebelum pergi, Katara mencoba meminta izin kepada neneknya walaupun dia nggak yakin sang nenek bakal mengizinkannya. Tapi ternyata sang nenek malah menceritakan sebuah kisah yang membuat mereka semakin antusias untuk mendengarnya. Kisah itu adalah tentang takdir Katara sebagai pengendali air terakhir di suku air selatan yang mengemban tanggung jawab yang cukup berat, di mana sang nenek yang mengetahui bahwa anak yang dibawa Katara memiliki ciri-ciri sang avatar menyuruhnya agar menolong anak itu. Karena semua ini terjadi karena negara api yang berambisi untuk menguasai dunia sangat takut dengan keberadaan Avatar. Di waktu yang sama, dalam kapal perang negara api, Zuko bersama sang paman tercintanya yang bernama Iroh mencoba melakukan pengetesan kepada anak itu. Apakah dia benar-benar Avatar atau bukan? Lalu dihadapkanlah sang anak dengan 3 buah benda. Saat batu didekatkan kepadanya, alangkah kagetnya mereka melihat batu yang awalnya terlentang malah menjadi berdiri. Selanjutnya adalah air yang mana saat dituang malah terjadi pergerakan yang membuat air tersebut menggumpal. Dan yang terakhir adalah lilin, di mana apinya ternyata tiba-tiba membesar saat didekatkan kepada anak itu. Nah, sang paman pun langsung yakin bahwa anak ini adalah Avatar yang selama ini menghilang. Tak mau melewatkan kesempatan emas ini, Zuko malah langsung menyentaknya agar ikut ke negara api. Di luar, ternyata sudah ada Katara dan Sokka yang mengendarai bison terbang milik anak itu yang diketahui bernama Appa. Anak itu pun lalu menggunakan tongkatnya untuk membantunya terbang menuju Appa. Karena Katara dan Sokka sudah bertekad untuk membantu anak itu, mereka pun akhirnya dibawa ke suatu tempat yang tak lain merupakan sebuah kuil tempat anak itu tinggal. Sesampainya di sana, barulah sang anak melanjutkan kisahnya sekaligus memperkenalkan diri kepada Katara dan Sokka. Dia bernama Aang. Menurutnya, dia hanya beberapa hari pergi dari kuil ini hingga terdesak di sebuah badai di lautan, dan dengan setengah sadar menggunakan sebuah kekuatan yaitu kombinasi pengendalian udara dan air untuk membuat lingkaran pelindung. Sampai pada akhirnya dia dan Appa terkurung dalam bongkahan es. Katara heran dengan apa yang dilakukan Aang, seolah-olah dia mencari keberadaan orang-orang yang sebenarnya sudah nggak ada. Lalu Aang sedikit gembira saat melihat hewan yang biasa mereka pelihara di kuil ini. Namun hanya muncul 1 ekor saja, dan hal itu membuat Katara semakin merasa aneh karena hewan tersebut sudah lama punah. Semakin Katara mengikuti Aang yang seakan-akan mencari-cari orang-orang di kuil, semakin Katara menduga bahwa sebenarnya Aang ini sudah 100 tahun menghilang dan tidak menyadari bahwa penghuni di kuil ini sudah nggak ada lagi. Hingga pada saat Aang sampai di suatu tempat yang biasa dibuat untuk melakukan ritual bersama, barulah dia tercengang dan sangat nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan perasaan sedih,
Aang melihat sekelilingnya yang dipenuhi tengkorak manusia sekaligus mendengar penjelasan Katara bahwa ini semua sudah terjadi 100 tahun yang lalu yang disebabkan oleh negara api yang menyadari sang avatar akan muncul dari para pengembara udara hingga mengharuskan mereka membantai seluruh pengembara udara yang ada. Kecuali Aang yang saat itu sudah pergi terlebih dahulu. Padahal bagi Aang, dia hanya beberapa hari saja meninggalkan tempat ini. Tapi kenyataannya tanpa sadar dia sudah membeku selama 100 tahun di saat usianya 12 tahun. Jadi kalau dihitung, usia Aang saat ini sudah mencapai 112 tahun. Lalu saat Aang melihat seonggok tengkorak dengan kalung yang dia kenal, membuatnya mengingat kenangannya dengan orang-orang terdekatnya yang baginya baru beberapa hari saja dan sekarang malah tinggal tulang belulang. Hingga emosinya mulai kacau dan akhirnya Aang kehilangan kendali. Dalam mode ini, Aang tanpa sengaja malah memasuki dunia roh, di mana di dalamnya Aang dikejutkan dengan kemunculan seekor naga yang mempertanyakan keberadaan Aang selama ini. Namun tak sampai lama, Aang kembali tersadar saat mendengar suara panggilan Katara dengan nada khawatir. Di tempat lain, muncul seorang komandan angkatan laut negara api bernama Zhao. Bersama anak buahnya, dia tanpa sengaja bertemu dengan Pangeran Zuko. Melihat itu, Komandan Zhao menawarkan Pangeran Zuko dan pamannya serta awak kapalnya untuk makan bersama di kapal Komandan Zhao yang lebih besar. Akan tetapi, bukannya menikmati makanannya, Pangeran Zuko malah harus merasakan sakit hati karena ternyata Komandan Zhao malah mengucilkan dan menghinanya. Hal itu karena memang Pangeran Zuko dibuang oleh ayahnya yang tak lain adalah Raja Negara Api bernama Ozai, adik kandung dari Iroh. Hanya dengan membawa avatar ke negara api lah satu-satunya cara agar Pangeran Zuko bisa kembali mendapatkan posisi yang diakui oleh ayahnya sendiri. Dan hal itu mustahil menurut Komandan Zhao dengan nada meremehkan. Semakin lama, Komandan Zhao semakin menunjukkan keangkuhannya sebagai salah satu komandan kepercayaan Raja Api Ozai, hingga membuat Pangeran Zuko semakin jengkel dan akhirnya meninggalkan tempat itu penuh kemarahan. Lalu Pangeran Zuko melampiaskan kemarahannya dengan berlatih tanding dengan anak buahnya. Di sisi lain, Aang, Katara, dan Sokka akhirnya sampai di kerajaan bumi selatan. Baru saja sampai, mereka sudah dikejutkan dengan kemunculan seorang anak yang dikejar oleh prajurit negara api hanya karena melempari mereka dengan batu. Untuk melindungi anak itu, diam-diam Katara membuka botol minumannya untuk mengeluarkan air yang akan dia kendalikan untuk menyerang para prajurit itu. Namun yang terjadi, ya, akhirnya mereka semua ditangkap oleh prajurit api dan dibawa ke suatu tempat yang ternyata berisikan para pengendali bumi di sebagian kerajaan bumi selatan, dengan tujuan mental mereka hancur dan tidak bisa melawan prajurit negara api. Bukannya nggak melawan, sebenarnya para pengendali bumi ini kalah senjata dengan para prajurit negara api. Sehingga dengan terpaksa mereka harus menyerah selain agar kerajaan bumi selatan ini aman, juga agar para penduduk yang bukan pengendali bumi bisa hidup damai meski dalam jajahan negara api. Aang yang melihat banyaknya pengendali bumi dibandingkan prajurit negara api yang ada di sana, mulai memberi semangat serta memprovokasi mereka agar mempertahankan dan merebut kemerdekaan mereka dari negara api. Bahkan tidak segan-segan Aang menunjukkan statusnya sebagai avatar agar para pengendali bumi menjadi percaya diri.
Melihat hal itu, para prajurit negara api malah menertawakan Aang. Mana mungkin bocah gundul ini seorang avatar? Antum kadang-kadang gak terima dengan perkataan prajurit itu, Katara pun mulai menunjukkan keberaniannya. Namun saat dia akan diserang, Aang dengan cepat mengeluarkan jurus pengendali udaranya. Tak tinggal diam, para pengendali bumi juga menunjukkan skill mereka untuk melawan prajurit negara api. Merasa nggak berdaya melawan banyaknya pengendali bumi yang kuat serta satu pengendali udara dan satu pengendali air, membuat para prajurit negara api mundur alon-alon dan meninggalkan tempat itu. Akhirnya, kegembiraan muncul dari para penduduk bumi selatan yang selama ini terjajah dengan cukup melas. Lalu, mereka menunjukkan tempat pasukan negara api menyimpan semua barang yang berkaitan dengan pengendalian elemen yang mereka ambil dari berbagai wilayah. Di situ juga ada gulungan pengendalian air yang kemudian diberikan kepada Katara sebagai pengendali air terakhir dari selatan. Sesaat setelah melihat patung avatar Kyoshi, yaitu avatar 2 generasi sebelum Aang, Sokka semakin bersemangat untuk melawan penjajahan negara api di berbagai wilayah. Karena saat ini, sang avatar yang ditakuti negara api berada bersamanya. Dan untuk itu, rencana selanjutnya adalah menyelamatkan wilayah lain yang dijajah dan dikuasai oleh negara api. Namun, ada sesuatu yang masih belum diketahui oleh Katara dan Sokka, yaitu ternyata Aang yang masih berumur 12 tahun belum bisa mengendalikan elemen selain udara, karena seharusnya dia diangkat menjadi avatar pada umur 16 tahun. Hal itu dilakukan karena para sesepuh melihat gelagat buruk dari negara api yang memungkinkan terjadinya perang. Maka dari itu, belum sempat Aang diajari ketiga elemen yang lain, dia sudah merasa terbebani dengan tugas sebagai avatar hingga dia kabur. Ya, akhirnya Sokka mengganti rencananya, yaitu memprioritaskan Aang untuk mempelajari elemen lain terlebih dahulu. Dalam hal ini, yang pertama akan dipelajari adalah pengendalian air, yang mana mereka akan menuju ke wilayah suku air utara untuk belajar lebih serius. Dalam perjalanan menuju ke sana, Aang dan kawan-kawan sekaligus memberantas para penjajah di berbagai wilayah yang mereka temui. Dari satu kota ke kota yang lain sambil lalu memulai latihan pengendalian air. Dan kabar tentang seorang avatar yang melakukan penyerangan terhadap prajurit negara api di beberapa wilayah akhirnya sampai ke telinga Raja Api Ozai melalui Komandan Zhao. Tak hanya itu, dia juga memberikan sebuah informasi yang sangat penting yang dia dapat dari sebuah perpustakaan bernama Wan Shitong yang terletak di Gurun Siwong. Dia membaca sebuah kitab yang menjelaskan tentang seluk-beluk pengendalian air. Nah, dari sana Komandan Zhao memperoleh informasi mengenai kelemahan para pengendali air, yaitu roh lautan dan bulan yang berada di suku air utara. Di sini terlihat bahwa sang raja secara ekspresi masih berharap putranya Zuko bisa diandalkan, yang secara otomatis membuat sebuah persaingan antara Komandan Zhao dan Pangeran Zuko. Siapa yang lebih cepat menangkap sang avatar, maka hal itu akan menentukan kedudukan keduanya di negara api. Lalu, rencana penyerangan suku air utara pun dimulai bersamaan dengan rencana untuk menjebak avatar Aang. Sementara itu, di wilayah kerajaan bumi utara, Aang dan Katara yang terus berfokus dalam pengendalian air mendapat sedikit ketegangan, di mana Aang yang mengetahui ada kuil udara dekat tempat transit mereka saat ini berniat untuk mampir sebentar untuk bermeditasi di sana agar bisa kembali memasuki dunia roh seperti yang terjadi di kuil udara selatan sebelumnya. Namun hal itu sangat ditentang oleh Katara karena dia khawatir pasukan negara api yang dicurigai sedang mengikuti mereka sedang mengawasi pergerakan Aang untuk ditangkap. Malam pun tiba. Dan saat latihan pengendalian air, Aang kehilangan fokusnya karena selalu teringat tentang masa lalunya yang indah dan sekarang malah sungguh menyedihkan.
akhirnya dia putuskan untuk secara diam-diam pergi ke kuil udara utara mengendarai apa seorang diri. Saat sampai di kuil itu, Aang bertemu dengan seorang biksu tua yang mengaku dari kerajaan bumi yang sering mengunjungi kuil ini. Seakan sudah tahu kedatangan Aang, dia lalu membawanya ke sebuah tempat paling sakral di kuil ini, yaitu tempat para patung avatar dari generasi ke generasi berada. Namun ternyata biksu tua itu adalah seseorang yang dibayar oleh negara api untuk menjebak Aang datang ke sini. Sesuai prediksi Komandan Zhao yang sudah mengira bahwa Aang pasti akan mengunjungi kuil udara ini. Ya, karena sudah nggak bisa kabur lagi, akhirnya Aang pun dibawa oleh para prajurit itu. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Aang malah memasuki dunia roh kembali dan lagi-lagi bertemu dengan sang naga yang tak lain merupakan roh suci. Dia mengatakan bahwa Aang harus segera pergi ke suku air utara secepatnya karena rahasia kelemahan mereka sudah diketahui oleh negara api yang sebentar lagi akan melakukan penyerangan ke sana. Tak lama kemudian, Aang pun tersadar saat mendengar suara seorang lelaki yang tak lain adalah Komandan Zhao. Dia hanya sangat heran kenapa avatar baru muncul setelah sekian lamanya dan kenapa malah berupa anak kecil. Kemudian Komandan Zhao dengan sangat pedenya memberikan pengumuman kepada para prajuritnya bahwa dia akan mengirim pesan kepada sang Raja Api tentang penangkapan avatar yang kemunculannya selama ini sangat ditakuti negara api. Dan sekarang negara api sangat siap untuk menaklukkan seluruh dunia. Namun di sela-sela itu muncul seseorang bertopeng yang secara diam-diam melumpuhkan prajurit penjaga. Lalu dengan cepat membantu Aang keluar dari belenggunya. Mengetahui Aang telah lenyap dari penyekapannya, para prajurit pun dikerahkan untuk menangkap Aang kembali, yang pada saat itu sedang bersama seseorang bertopeng yang entah siapa dan apa tujuan sebenarnya. Mereka berdua pun bertarung dengan banyaknya prajurit negara api di sana. Di tengah sengitnya pertarungan, muncul suara Komandan Zhao yang memerintahkan agar jangan sampai membunuh avatar, karena sama saja hal itu akan memunculkan reinkarnasi avatar baru. Just be reborn again. Let them out. Nah, hal itu kemudian dibuat kesempatan oleh seseorang bertopeng yang kemudian disebut dengan roh biru itu untuk menjadikan Aang sebagai sandera dengan ancaman akan membunuhnya jika dia tidak dibiarkan keluar. Dari kejauhan, Komandan Zhao memerintahkan seorang pemanah untuk menembakkan anak panah ke arah seseorang bertopeng itu. Lalu alangkah terkejutnya Aang saat mengetahui bahwa pahlawan bertopeng itu ternyata adalah Pangeran Zuko. Tak tega meninggalkannya seorang diri, Aang kemudian mengumpulkan kabut untuk merusak penglihatan prajurit Komandan Zhao dan membawa Pangeran Zuko ke sebuah hutan dan meninggalkannya di sana seorang diri. Setelah beberapa hari meninggalkan pamannya, Pangeran Zuko akhirnya kembali. Namun saat akan beristirahat, malah terjadi ledakan di kapalnya. Yang semua itu ternyata adalah perbuatan Komandan Zhao yang gak ingin Pangeran Zuko menyainginya. Sebelumnya, Komandan Zhao sudah menginformasikan kepada sang raja bahwa seseorang bertopeng yang telah membebaskan avatar itu adalah Pangeran Zuko.
Sebegitu bencinya Komandan Zhao kepada Pangeran Zuko hingga dia dengan tega ingin mencelakainya. Bahkan tak segan untuk membunuhnya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari sang Raja Negara Api. Padahal hati Pangeran Zuko sudah hancur sejak pertama dia diasingkan dari Negara Api. Usut punya usut, ternyata awal mula Pangeran Zuko dibuang adalah pada saat dia menentang rencana seorang jenderal dalam sebuah rapat perang hingga akhirnya dia diminta untuk bertarung dalam sebuah duel api yang disebut Agni Kai. Dan ternyata yang akan dia lawan adalah sang Raja Api Ozai. Ya dia gak maulah kalau lawannya adalah ayahnya sendiri. Akibat dari penolakan itulah sebagian wajah Zuko dibakar dan lalu dibuang oleh sang ayah karena dianggap sebagai aib keluarga. Yang mana untuk bisa mendapatkan kehormatannya lagi, Pangeran Zuko harus bisa membawa Avatar ke Negara Api. Di sisi lain, Aang yang sudah kembali bersama Katara dan Sokka sesegera mungkin menuju suku air utara dalam rangka mempelajari pengendalian air secara sempurna, sekaligus menyelamatkan wilayah itu dari Negara Api yang mungkin tidak sampai 1 bulan lagi akan segera melakukan penyerangan besar-besaran ke sana. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan baik oleh putri cantik pemimpin suku air utara beserta jajaran keluarga besarnya. Lalu Aang menunjukkan skill langka pengendali udara yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang avatar yang selama ini menghilang. Akhirnya, dia pun mendapatkan seorang guru pengendali air yang hebat yang akan mengajarinya pengendalian air secara sip dan mantap. Selama beberapa hari Aang berlatih, dia sudah bisa menguasai cukup banyak pengendalian air, bahkan melebihi dari apa yang dibayangkan sang guru. Di saat hari-hari Aang digunakan untuk fokus berlatih dengan serius bersama Katara, Sokka, kakaknya si Katara yang cukup konyol, malah banyak meluangkan waktu untuk berdekatan dengan putri cantik suku air utara, namanya Yue. Semakin hari obrolan mereka semakin dalam dan cukup intim. Ibarat kata orang Jawa, witing tresno jalaran songko kulino. Datangnya cinta adalah karena seringnya bersama. Ya, kebersamaan sejoli itu akhirnya menimbulkan perasaan nyaman dan akhirnya jatuh cinta. Kedamaian dan keindahan itu ternyata hanya dirasakan beberapa waktu saja. Karena seperti apa yang sudah diramalkan oleh roh naga, buliran-buliran hitam bekas pembakaran mulai memenuhi hampir semua wilayah suku air utara, yang menandakan kapal prajurit Negara Api sudah cukup dekat. Pangeran Zuko yang ternyata masih hidup bersembunyi di dalam kapal perang Komandan Zhao bersama sang paman yang baik hati dan selalu perhatian kepadanya. Mengetahui bahwa tidak ada kebaikan sama sekali dalam diri Komandan Zhao saat Iroh diundang olehnya, membuatnya memikirkan sebuah rencana, di mana rencana tersebut adalah menyuruh keponakan kesayangannya untuk terlebih dahulu menemukan Avatar di suku air utara sebelum kedahuluan pasukan Komandan Zhao. Dengan sedikit kecemasan, sang paman mengiringi keponakan tercintanya memasuki wilayah suku air utara secara diam-diam. Sementara itu, mengetahui pasukan Negara Api yang semakin mendekat membuat suku air utara mempersiapkan pasukan yang bersiap untuk mempertahankan wilayah mereka dari gempuran serangan pasukan Negara Api. Di saat-saat genting itu, Aang malah meminta untuk diantar ke tempat suci di sini untuk melakukan meditasi agar mendapatkan petunjuk dari roh naga di dunia roh tentang apa yang harus dia lakukan. Lalu bersama Katara dan Sokka, Putri Yue mengantarkannya ke tempat suci yang hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke sana. Di antara riuh gemuruh penduduk suku air, ternyata ada Zuko yang diam-diam mengetahui pergerakan mereka.
Di tempat suci ini, Aang meminta untuk tidak diganggu dalam melakukan meditasi. Tapi karena sangat khawatir, hanya Katara yang bersiap setia menemani Aang di saat kakaknya keluar dari tempat itu bersama Putri Yue. Baru beberapa saat sejak Aang mulai fokus bermeditasi, tiba-tiba muncul Pangeran Zuko yang bersiap menangkap Aang. Namun gak semudah itu, karena masih ada Katara yang bersiap siaga menjaga Aang, hingga mau gak mau terjadilah bentrokan api melawan air. Ya, setelah mengalahkan Katara, Pangeran Zuko langsung capcus membawa sang avatar. Namun karena pasukan negara api mulai memasuki kawasan tengah-tengah suku air dan makin membuat kekacauan, Pangeran Zuko pun memutuskan untuk bersembunyi sementara bersama Aang yang lagi dalam mode avatar sembari menunggu redanya pertempuran di luar sana. Nah, saat inilah Aang masuk ke dalam dunia roh lagi. Di sana dia meminta petunjuk kepada roh naga bagaimana caranya mengalahkan negara api. Namun yang Aang dapat adalah sebuah ceramah yang mengharuskan Aang agar tidak menyakiti siapapun. Karena tugasnya sebagai avatar bukanlah memusnahkan, melainkan mendamaikan serta menjaga keseimbangan antara empat bangsa. Tapi pada akhirnya dia diberi petunjuk agar menggunakan lautan untuk menjatuhkan serta mengusir pasukan negara api dari suku air utara. Di saat perhatian Zuko teralihkan dengan masalah keluarga yang sedang dia pikirkan, Aang tak membuang kesempatan untuk segera kabur. Di sisi lain, Jenderal Iroh menyarankan Komandan Zhao agar segera menarik kembali pasukannya. Karena di saat malam hari tiba, kekuatan bulan akan membinasakan pasukannya. Namun alangkah terkejutnya Iroh saat mendengar sendiri bahwa Komandan Zhao berniat untuk membinasakan roh bulan. Ya, aura gelap telah menutupi hati Komandan Zhao. Karena bagaimanapun juga pada dasarnya tidak ada yang boleh mengganggu para roh, apalagi sampai berniat membinasakannya jika tidak ingin celaka. Sementara itu, pertarungan sengit Aang dan Pangeran Zuko berakhir dengan Pangeran Zuko yang dilumpuhkan dengan pengendalian air oleh Aang. Di luar, Katara yang sudah sadar dari kelengernya merasakan keberadaan Aang dan menghampirinya bersama dengan Sokka dan Putri Yue. Tanpa banyak prakata lagi, Katara segera mengajak Aang pergi dari sini meninggalkan Pangeran Zuko yang masih dibiarkan hidup oleh Aang. Tapi tak lama kemudian, dengan aliran tenaga dalamnya, Pangeran Zuko berhasil mencairkan es yang membalut tubuhnya. Di tempat lain, Komandan Zhao yang memiliki peta wilayah suku air utara sedang mencari keberadaan roh bulan. Melihat pergerakan Komandan Zhao dan beberapa anak buahnya, Aang menyuruh Katara dan yang lainnya untuk mengikuti mereka. Sementara dia sendiri akan membantu prajurit suku air bertarung dengan pasukan negara api. Emotions flow. Akhirnya, Komandan Zhao yang saat itu bersama dengan Jenderal Iroh berhasil menemukan tempat roh bulan dan roh laut yang bersemayam dalam 2 ekor ikan. Di mana saat itu, Komandan Zhao langsung mengambil roh bulan untuk segera dihabisi. Meskipun sudah diperingatkan dengan keras oleh Jenderal Iroh agar meletakkannya kembali karena akan merusak keseimbangan dunia. Akan tetapi dengan sombongnya, dia tetap membunuh ikan yang menjadi jelmaan roh bulan tersebut hingga bersamaan dengan itu pula Putri Yue tiba-tiba ambruk. Too soft, General Iroh. Akibat dari hal itu, bulan tiba-tiba berubah menjadi merah. Saat itulah Jenderal Iroh menjadi murka. Dia mengeluarkan pengendalian api yang sangat kuat karena langsung dari energi tenaga dalamnya tanpa bantuan eksternal sebagaimana yang dilakukan prajurit level rendah. Hal itu membuat Komandan Zhao dan prajurit yang lain ketakutan dan pergi meninggalkan tempat itu. Nah,
inilah saat dimana Putri Yue yang sebelumnya pernah diberikan kehidupan oleh roh bulan waktu kecilnya dulu, kini atas saran dan kebijakan dari Jenderal Iroh, dia akan memberikan kehidupannya untuk menghidupkan kembali roh bulan. Akhirnya bulan yang menjadi merah kembali normal. Tapi Putri Yue harus berpindah ke alam lain, sebagaimana takdir yang harus dia jalani sebagai pemimpin sekaligus penjaga wilayah suku air utara, meninggalkan Sokka yang baru saja menjadi kekasihnya. Aang yang awalnya khawatir dengan perubahan bulan itu kini menjadi sedikit lega. Lalu Pangeran Zuko dipertemukan dengan Komandan Zhao dan bersiap dengan kuda-kudanya. Untung saja sang paman datang dan segera mengajaknya pergi dari sini. Tapi Komandan Zhao malah melakukan penyerangan. Saat Pangeran Zuko dan pamannya pergi, muncullah 4 pengendali air yang langsung menyerang Komandan Zhao yang sombong itu. Mati kakek Chong, tulat. Aang lalu bergegas menuju ke arah benteng pertahanan suku air. Di sanalah dia melihat banyak sekali kapal perang negara api. Sejenak dia menenangkan diri dan mengenang masa lalunya saat dia dinobatkan menjadi avatar dan malah kabur. Saat itulah dia mulai melakukan pergerakan pengendalian air terhebat dan terdahsyat dengan tingkat fokus yang sangat tinggi. Hingga sadar atau tidak, dia akhirnya dalam mode avatar. Gelombang tsunami besar itu akhirnya membuat pasukan negara api mundur. Dan Aang akhirnya kembali ke mode normal. Dibantu Katara dan Sokka, Aang lalu dihadapkan kepada para penduduk suku air utara beserta sebagian prajurit negara api yang masih berada di sana. Mereka semua mengakui Aang sebagai sang avatar yang diharapkan bisa membawa perdamaian di dunia. Masih belum berakhir, di negara api, Raja Api Ozai masih belum mau tunduk kepada sang avatar meskipun pasukan besarnya mengalami kekalahan yang cukup besar di suku air utara. Bahkan dia akan mempersiapkan penyerangan besar-besaran kepada seluruh dunia saat sebuah komet yang bernama Sozin akan turun ke bumi dalam kurun waktu 3 tahun dari sekarang, di mana para pengendali api akan mencapai puncak kekuatan tertingginya pada hari itu, sehingga akan dengan mudah membantai bangsa lain yang menghalanginya untuk menguasai dunia. Namun sampai hari itu tiba, sang Raja Api akan berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencegah avatar Aang menguasai pengendalian bumi dan api. Tugas ini akan diberikan sekaligus dibebankan kepada anak kedua sang raja bernama Azula, adik dari Pangeran Zuko, gadis licik yang penuh ambisi. I do, Father. Ya, mungkin bagi penggemar atau penonton setia animasi Avatar The Legend of Aang merasa banyak kehampaan dalam film live action ini, seperti ekspresi Aang yang dari awal tak pernah menunjukkan wajah ceria. Padahal di animasinya, Aang bisa dikatakan anak yang cukup ceria, apalagi saat kumpul dengan Sokka. Seperti yang sudah sering dibahas dalam video-video sebelumnya tentang live action, memang sulit untuk menyamakan persis seperti serial animasinya. Kalau menurut kita pribadi nih, filmnya cukup menghibur lah dan sedikit memberikan gambaran nyata yang membuat kita, maksudnya saya pribadi sebagai penonton amatiran, menikmati bagaimana sebuah animasi yang sering kita tonton menjadi sebuah tayangan nyata dengan orang asli di dalamnya. Ya, itu menurut saya pribadi. Mungkin dari kalian mempunyai pemikiran yang berbeda. So, tetap semangat dan semoga terhibur dengan konten-konten di channel ini.
Sampai jumpa pada video ulasan film menarik lainnya di Jeruk Nipis.